Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin mengajak kita semua merenungkan betapa mendengarkan dan memahami itu tidak mudah. Saya akan menyampaikan beberapa senario. Dari situ kita akan melihat senario yang mana yang sering terjadi. Dan kemudian kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana mendengarkan. Senario yang pertama adalah ada seorang yang mempunyai sahabat. Dan dia kemudian bercerita kepada sahabatnya ini tentang apa yang baru saja dia dengar. Tentang persoalan sahabat yang lain. Tentu tidak mau menceritakan kejelekan, bukan itu maksudnya. Tetapi dia sekedar ingin bercerita kepada sahabatnya. Dan sahabatnya ini kemudian menanggapi dan kemudian malah menghakimi. Oh, dia salah itu, bla 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 bla. Dan kemudian sahabatnya ini merasa, loh kok jadi malah menyalahkan. Dan dia kemudian merasa tidak didengarkan dan mengatakan, kamu jangan menghakimi, jangan menyalahkan. Lalu yang mendengarkan ini merasa terkejut juga dan sakit hati. Loh kok malah saya dikira menghakimi. Lalu membuktikan bahwa dia tidak menghakimi. Dan dengan segala macam bukti bahwa dia benar tidak menghakimi. Dan temannya ini makin merasa tidak didengarkan. Dia cuma mau cerita. Dan dia berharap sahabatnya ini jangan menghakimi. Tapi yang terjadi adalah kemudian yang berkembang masalah benar salah dia menghakimi atau tidak. Sehingga dua-duanya merasa tidak dimengerti. Sampai akhirnya tidak selesai. Senario yang berikutnya kemudian adalah, males saya besok bicara dengan dia. Dia ini tidak bisa mendengarkan. Saya cuma mau cerita, malah dia menghakimi dan akhirnya malah berkutat pada poin yang tidak tepat. Padahal saya cuma mau cerita. Akhirnya dia merasa tidak didengarkan. Dan inilah salah satu senario. Seringkali kita mau sekedar bercerita, tapi kemudian yang terjadi adalah perdebatan. Komunikasi tidak terjadi. Yang satu merasa tidak dipahami, tidak didengarkan. Yang satu merasa disalahkan. Dan kemudian membuktikan bahwa dia itu benar, tidak salah. Akhirnya dia juga tidak mengerti dan tidak dipahami apa yang dia harapkan. Dia cuma berharap supaya dia jangan menghakimi, itu saja. Tapi kemudian yang terjadi adalah pembuktian bahwa dia benar tidak menghakimi. Yang akhirnya membuat harapannya yang baik supaya sahabatnya tidak menghakimi, tidak dimengerti. Yang lebih parah adalah senario selanjutnya. Kemudian komunikasi bisa saja menjadi tidak baik. Itu senario pertama. Senario yang kedua adalah dia bercerita kepada sahabatnya dan kemudian sahabatnya menilai, wah ini tidak tepat itu, kita tidak boleh begitu bla 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 bla. Dan kemudian dia mengatakan, kamu jangan menghakimi, saya tidak mau kamu menghakimi, nanti tidak baik. Dan kemudian dia mengatakan, saya tidak menghakimi, tapi kalau kamu merasa saya menghakimi, saya minta maaf. Oke, bagaimana ceritanya? Dan kemudian menceritakan hal yang lain supaya perasaan sahabatnya ini keluar. Yang pertama, sahabatnya ini merasa dimengerti bahwa yang dia maksud cuma satu hal, dia jangan menghakimi, titik. Karena itu tidak bagus untuk dia kalau menghakimi. Dan kalau memang itu tidak menghakimi, ya sudah, maaf. Saya tidak bermaksud tidak menghakimi, tetapi kamu menangkapnya menghakimi. Tapi saya mengerti maksudmu. Kamu hanya ingin supaya saya tidak menghakimi, selesai. Saya tidak menghakimi dan saya tidak perlu membuktikan bahwa saya benar, saya tidak menghakimi. Selesai. Oke, kemudian beralih pada topik yang selanjutnya, yang semula, yaitu bahwa kamu mau cerita. Oke, ceritakan apa? Nah, kemudian sahabat ini merasa didengarkan. Tidak dibelokkan menjadi tema menghakimi. Tetapi dia cerita bagaimana perasaannya mendengarkan sahabatnya yang sedang bermasalah. Dan dia juga mengerti bahwa sahabatnya menangkap apa yang dia maksud, bahwa menghakimi itu tidak baik. Meskipun dia tidak menghakimi, tetapi tidak perlu membuktikan itu, karena bukan itu poinnya. Poinnya adalah, oke, terima kasih, engkau mengingatkan saya supaya tidak menghakimi. Dan kemudian berikutnya, senario berikutnya adalah, oke,
senang saya kalau bicara dengan dia. Dia bisa mengerti maksud saya. Saya cuma bermaksud supaya dia tidak menghakimi. Soalnya kalau itu menghakimi bisa saja salah dan relasinya tidak bagus. Itu saja. Dan kemudian justru terjadi komunikasi. Saya bertanya kepada saudara sekalian, biasanya yang terjadi lebih banyak senario yang mana? Senario yang pertama atau senario yang kedua? Senario yang pertama, dua-duanya merasa tidak dimengerti. Senario yang pertama, dua-duanya merasa kecewa karena tidak didengarkan, yang satu merasa tertuduh, yang satu membuktikan benar atau salah. Senario yang pertama juga membuktikan bahwa benar salah tidak penting. Yang penting terjadi pengertian dalam komunikasi. Senario yang kedua, dua-duanya merasa dipahami. Maksud utamanya cuma mau cerita, dimengerti dan didengarkan. Dan senario yang kedua juga terjadi komunikasi. Yang satu sadar bahwa ternyata bisa jadi meskipun dia tidak bermaksud menghakimi, dianggap menghakimi. Dan yang kedua, senario yang kedua adalah yang mengingatkan supaya jangan menghakimi itu dimengerti pesannya. Oh, dia cuma berpesan supaya saya jangan menghakimi. Hati-hati dengan itu. Terjadi komunikasi. Nah, senario mana yang biasanya terjadi? Yang awalnya mau bercerita kemudian menjadi berdebat. Saya tidak tahu apakah senario pertama sering terjadi atau senario yang kedua yang sering terjadi. Satu hal yang pasti adalah mendengarkan itu sulit. Yang satu mau cerita apa, akhirnya jadi perdebatan. Lupa sebetulnya yang dia mau ceritakan itu apa, dia tidak mengerti yang ini. Karena justru malah kemudian berpindah topik, yaitu tentang menghakimi benar atau salah dan sebagainya, bla bla bla. Itu yang sering terjadi. Komunikasi tidak mudah. Seringkali salah paham. Awalnya maunya A, jadinya malah B dan malah jadi berantem. Dan yang perlu dipelajari adalah jangan sampai kemudian senario lanjutannya, yaitu menerapkan cap, label, dia jadi begini, dan itu kemudian dijadikan kesimpulan. Untuk selanjutnya saya tidak mau seperti ini. Nah, itu yang kemudian memutus komunikasi. Maka kita harus melihat dengan jelas. Maksudnya apa sih? Sebetulnya tidak ada persoalan dalam senario 1 dan 2. Itu sahabat yang mau cerita satu sama lain. Jangan sampai kemudian malah berikutnya lalu menempelkan label. Wah, lain kali saya tidak mau cerita lagi daripada kecewa. Yang satu juga mengatakan, saya tidak mau mendengarkan lagi. Nanti malah saya disalahkan menjadi menghakimi. Menaruh label itu juga berbahaya. Selain mendengarkan itu tidak mudah, menangkap apa yang dimaksud juga tidak mudah, dan komunikasi seringkali juga tidak terjadi. Saya menduga dan saya membayangkan, karena tidak mudah dalam berkomunikasi, dalam mendengarkan, hal ini sering terjadi di antara dua orang sahabat, di antara pasangan suami istri, juga dengan anak-anak. Karena tidak mudah mendengarkan. Perlu bertanya diri, maksud awalnya apa sih? Tadi kan cuma mau cerita, kok jadi berantem? Kan lucu. Dan merasa tidak dipahami dan komunikasi tidak terjadi. Karena masing-masing merasa penting bahwa benar itu penting. Padahal tidak penting sama sekali. Yang penting adalah terjadinya komunikasi. Saling mengerti. Benar atau salah tidak penting. Dan yang justru harus dihindari, menaruh label untuk kemudian menjadikan titik tolak komunikasi berikutnya. Tidak boleh. Supaya komunikasi tetap fresh. Itu sudah lewat dan itu masalah kecil. Toh awalnya juga cuma mau cerita. Dan cerita tentu kan karena percaya. Sudahlah. Tidak perlu diperpanjang. Dan besok ceritanya sudah berbeda. Tidak akan sama seperti kemarin. Tetapi saudara-saudari terkasih, saya menceritakan hal ini karena seringkali terjadi miskomunikasi atau salah paham yang kadang-kadang membuat relasi tidak baik, merasa tidak didengarkan, merasa tidak dimengerti, bahkan kemudian tidak mau kemudian berkomunikasi lagi. Maka mari kita belajar melihat dan kemudian menyadari bahwa komunikasi, mendengarkan itu sangat penting, perlu dilatih dan perlu ingat tujuan awalnya apa.
Apakah kita punya soal? Dua sahabat tadi sebenarnya tidak punya soal pada awalnya. Tapi menurut senario pertama bisa jadi kemudian ada soal. Dan kemudian kita bisa lihat apa sebetulnya, analisa. Tidak harus masuk ke dalam hati. Tidak juga harus menaruh label. Karena kemudian komunikasi berikutnya bisa bermasalah. Karena sudah dari pengalaman yang pertama. Padahal pengalaman yang sudah lewat. Tidak harus perlu menjadi patokan bahwa besok akan begitu lagi. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda merasakan ada sesuatu yang terhubung. Oh, senario pertama pernah terjadi dalam hidup saya harus hati-hati. Oh, senario kedua pernah terjadi di dalam hidup saya harus berjuang supaya senario yang kedua yang lebih banyak terjadi dalam hidup saya. Sehingga komunikasi sungguh-sungguh terjadi. Ingat, kita semua begitu dicintai. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.